silsilah Yaumil Qiyamah, silsilah tentang hari kiamat. Karena ini bagian daripada rukun iman yang wajib diyakini setiap muslim. Kalau tidak, bisa kufur dia. Para ulama membagi bahwa kiamat itu memiliki 5 rukun. Siapa yang mengingkari satu di antara 5 rukun ini, maka dia telah kufur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pertama, kematian. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tegaklah kiamat kepadanya. Dan itu disebut dengan kiamat kecil. Yang kedua, alam barzah. Bahwa setelah kematian ada kehidupan yang disebut dengan alam barzah atau kita kenal dengan alam kubur. Kemudian yang ketiga, al-mahsyar, bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di sebuah tanah yang sangat datar, tidak meninggi, tidak merendah, tidak ada gunung dan tidak ada lembah, semua rata. Itulah disebut padang mahsyar. Kemudian yang nomor 4, al-hisab. Dan hisab ini menyangkut banyak hal. Ada timbangan amal, penyebaran catatan, dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir disebut dengan al-jaza, balasan. Imma dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Ini disebut arkan yaumil qiyamah namanya. Rukun-rukun yang wajib diimani tentang hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah." Kalimat qari'ah disebutkan oleh para ulama, di antara salah satu penafsirannya adalah suara yang menembus telinga-telinga dan juga hati manusia yang sangat menakutkan. Makanya al-qar'u itu dalam bahasa Arab mengetuk sebuah pintu dengan sangat keras, itu disebut al-qar'u. Atau orang yang sedang perang dengan pedang, kemudian terdengar suara hantaman pedang satu dengan yang lainnya, maka suara pedang itu disebut al-qar'u. Itu secara bahasa. Akan tetapi yang dimaksud al-qari'ah adalah suara yang keluar dari moncong trompet Israfil. Dan kita tahu bahwa sejak kapan Israfil itu meletakkan trompet di mulutnya? Para ulama menjelaskan sejak diutusnya Nabi SAW. Di situ Israfil mulai meletakkan moncong ujung trompet di mulutnya itu. Makanya Nabi SAW suatu hari dia malas untuk makan, malas untuk minum, dan tidak bisa tidur. Sehingga kegelisahan Rasul ini ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa merasakan nikmat hidup wa qad iltaqama Israfilu al-qarna. Dalam riwayat wa qad iltaqama sahibul qarni qarnan.
Bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang, kata Rasul, sementara Israfil sudah mulai meletakkan ujung moncong di mulutnya, siap meniup saja. Dan bahasa Al-Qarnu itu dalam bahasa kita itu tanduk. Jadi bentuk trompet itu seperti tanduk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kapan trompet itu akan ditiup dan apa dampaknya? Tadi Imam subuh tadi membacakan satu ayat di permulaan, bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ar illa man sya'allah. Pada hari di mana trompet itu akan ditiup oleh Israfil, maka seluruh yang ada di langit dan ada di bumi semua akan pingsan dan mengalami kematian, kecuali makhluk yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Jadi pada tiupan yang pertama, kata para ulama akidah, ketika Israfil mulai meniup sangkakala itu, maka ini disebut dengan tiupan kejutan dan kematian. Walaupun ada ulama akidah yang mengatakan bahwa tiupan kejutan sendiri dan tiupan kematian sendiri, nanti ada tiupan kebangkitan. Artinya kalau ini pembagiannya berarti tiupan itu terjadi 3 kali. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tiupan itu cuma 2 kali. Tiupan yang pertama disebut tiupan kejutan dan kematian, dan tiupan yang kedua disebut tiupan kebangkitan namanya. Lah ketika tiupan yang pertama itu, fasa'iqa man fis samawati wal ar, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit semua mati, mulai dari malaikatnya, dari jinnya, manusianya, binatangnya. Tidak ada satupun makhluk yang hidup kecuali yang dikecualikan, yang saya sebutkan tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala melipat langit dan bumi dengan tangan kanannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ainal jabbarun ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Limanil mulkul yaum, kalian tahu siapa pemilik kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Malakul Maut dan mengatakan, man baki, siapa yang tersisa? Maka Malakul Maut mengatakan Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Malakul Maut pun kemudian mencabut ruh 3 malaikat mulia ini. Kemudian Allah bertanya lagi, wa man baki, siapa yang tersisa? Kata Malakul Maut, tidak ada, illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, matilah engkau. Maka Malakul Maut mati. Ketika itu tidak ada makhluk yang hidup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, limanil mulkul yaum, kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini? Karena tidak ada yang menjawab. Ya, bagaimana mau dijawab? Tidak ada makhluk satupun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri pertanyaannya dan mengatakan, lillahil wahidil qahhar, kekuasaan ini milik zat yang satu yang maha perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam hadis yang sahih
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang jarak tiupan pertama ke kedua, dan ini pendapat yang kuat bahwa tiupan itu cuma 2 kali saja. Lalu jaraknya berapa antara tiupan pertama ke tiupan kedua itu? Maka Nabi SAW hanya menyebutkan di angka arbaun, 40, tanpa menyebutkan 40 hari, tanpa menyebutkan 40 bulan, dan tanpa menyebutkan 40 tahun. Makanya kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini ditanya, "Ya Abu Hurairah, arba'una yauman?" Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud Rasul itu 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, "Fa'abaitu," aku pun enggan menjawabnya. Kemudian ditanya lagi, "Arba'una syahran ya Abu Hurairah, apakah 40 bulan?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Fa'abaitu," aku pun enggan menjawabnya. Kemudian ditanya lagi, "Arba'una sanatan ya Abu Hurairah, apakah maksudnya 40 tahun?" Abu Hurairah mengatakan, "Fa'abaitu," aku pun enggan menjawabnya. Artinya ada ihtimal, kemungkinan bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 hari antara jarak tiupan pertama yang kedua. Pertanyaannya, apa yang terjadi di antara 2 tiupan itu? Inilah yang sering dijelaskan di dalam Al-Quran, di banyak ayat dalam Al-Quran tentang kehancuran alam semesta, di mana gunung-gunung dihancurkan, air laut diluapkan, bumi digempakan, langit dengan bintangnya dijatuh-jatuhkan, dan tidaklah anda melihat sesuatu kecuali dihancur-hancurkan. Jadi kehancuran alam semesta ini di antara 2 tiupan itu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat matwiyatun biyamini." Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Bukan dipahami bahwa bumi yang sekarang kita pijak hilang, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru. Bukan itu. Bumi padang mahsyar, bumi ini pula yang kita pijak, sama. Cuman bedanya, kalau sekarang bumi yang kita pijak ini bentuknya tidak rata, karena ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada rendah. Tetapi nanti ketika Allah hancurkan bumi ini, maka Allah jadikan kembali bumi ini dalam bentuk rata dengan warna yang sangat putih sekali, seperti tepung. Dan di situ tidak ada ma'lam, kata Rasul, tidak ada alamat. Kalau sekarang anda jalan ke jalan-jalan, mesti ada alamat di situ. Ngarah ke Nagoya, ngarah ke Sekupang, ngarah ke Batu Aji, itu ada ma'lam namanya, ada alamat. Tahu ini desanya, kecamatannya, daerahnya, ibu kotanya, tahu kalau sekarang ini. Tapi nanti ketika bumi dihancurkan kemudian diratakan, maka akan lebih lebar, jauh lebih lebar dibandingkan bumi hari ini. Ya, anda bisa bayangkan, bumi itu ketika dihancurkan kemudian oleh Allah dibentuk kembali dalam bentuk yang rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Karena manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan. Berapa miliar jiwa itu yang akan bangkit, coba, dari Adam sampai yang terakhir mati. Siapa yang bisa mengkalkulasi berapa jumlahnya, sehingga membutuhkan tempat yang lapang. Dan secara logika akal, kalau anda melihat bola dalam bentuk bulat, itu nampaknya kurang lebar. Tapi kalau anda kemudian menggunting bola itu kemudian meratakannya, maka nampak lebar, luas, sehingga mampu menampung banyak manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dalam tiupan yang pertama
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Dan pada hari ditiupkan sangkakala, maka terjadi kejutan yang hebat di antara makhluk langit dan makhluk bumi. Dan yang pertama mendengar adalah rajulun, seorang laki-laki yang yalutu ibilahu, yang sedang memberi minum untanya. Kemudian tiba-tiba mendengar suara itu, dan suara itu menembus ke gendang-gendang telinga, kemudian mencabut rohnya. Baru kemudian masuk ke pasar-pasar, masuk ke jalan-jalan, masuk ke rumah-rumah, sampai menembus ke langit, dan setiap lapisan langit terdengar suara itu, sehingga mengejutkan semua makhluk bumi dan langit. Itulah hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini dimulai hari apa? Hari Ahad. Kemudian hari Senin. 2 hari ini Allah ciptakan bumi. Kemudian Selasa dan Rabu Allah naik ke atas, kemudian Allah ciptakan langit. Kemudian Kamis dan Jumat Allah kembali ke bumi, kemudian Allah ciptakan segala fasilitasnya. Ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada lautan, dan berbagai macam makhluk dan binatang yang ada di dalamnya. Artinya selesainya bangunan penciptaan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, pada tempo yang 6 hari saja. Diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merampungkan penciptaan langit dan bumi di hari Jumat, maka Allah hancurkan pula di hari Jumat. Makanya Jumat itu sayyidul ayyam. Sampai ada riwayat setiap hari Jumat seluruh binatang apabila di malam hari, maka mereka yataraqqab, mereka tidak tidur. Binatang-binatang itu setiap malam Jumat tidak tidur, dan mereka berusaha untuk berusaha untuk mendengar telinga-telinga mereka, karena mereka tahu bahwa hari itu akan terjadi kiamat. Baru setelah kemudian datang fajar, kemudian subuh lewat, ternyata tidak terjadi kiamat, barulah kemudian mereka bahagia. Binatang saja itu sangat tahu akan terjadi kiamat. Maksudnya karena Nabi SAW tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan bulannya, tidak menyebutkan tahunnya, tapi Rasul menyebutkan harinya, hari Jumat. Makanya kenapa hari Jumat dalam Islam itu disebut Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kita disuruh banyak bersalawat, kita disuruh banyak beribadah, kita disuruh banyak melakukan ketaatan, bersedekah, dan begitu seterusnya. Karena memang hari ini adalah hari yang menentukan hancur dan tidaknya sebuah alam semesta ini. Tapi tentu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak mendatangkan kiamat itu sekonyong-konyong, tidak. Ada tanda-tanda yang harus dilalui, yang disebut dengan alamat kiamat sughra, dan ada alamat kiamat kubra. Ada alamat-alamat kecil, ada alamat-alamat besar. Dan apabila seluruh alamat-alamat ini dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diakhiri dengan narun, sebuah api yang sangat besar, takhruju min qa'ri adnin au biharil Hijaz, yang keluar dari perut bumi Aden Yaman atau dari lautan Hijaz, kemudian menggiring api ini. Semua manusia, satu dunia digiring oleh api. Coba bayangkan, api ini tidak ditugaskan untuk membakar manusia. Ya, semua yang terkena terbakar. Pohon terbakar, bangunan terbakar, semua terbakar kecuali manusia. Allah tidak perintahkan api itu untuk membakar manusia. Justru api itu mengikuti. Apabila manusia berhenti, apinya berhenti. Apabila manusia jalan, apinya ikut jalan. Tapi api itu terus meringsek, menggiring manusia, sampai akhirnya Allah kumpulkan di negeri yang Allah berkahi, Syam.
disitulah ardul mahsyar, bumi di mana manusia akan dikumpulkan di akhir zaman. Bumi yang sangat diberkahi, yang Rasul mengatakan tuba lisyam, tuba lisyam. Ketika kemudian mereka sudah kumpul dari berbagai macam negeri, daerah dan negara, kumpul di ardus syam ini, ardul mahsyar, disitulah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali Allah tegakkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di masa itu. Karena ingat, kiamat tidak mungkin terjadi kepada seorang mukmin. Kiamat itu tidak mungkin menimpa seorang mukmin. Karena sebelum tiupan Israfil, Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan angin yang sangat dingin sekali. Angin itu menembus setiap ketiak-ketiak manusia yang memiliki iman sebiji zarah dalam hatinya, kemudian mencabut rohnya, sehingga tidak ada seorang mukmin muslim yang hidup kala itu, sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir, fajir, fasik, yang sengaja Allah Subhanahu wa taala hidupkan untuk menyaksikan kehancuran alam semesta. Karena tidak mungkin kiamat itu tegak sebelum Al-Quran diangkat, dan Al-Quran nanti akan diangkat di akhir zaman, di mana ketika antum mengambil mushaf kosong, tidak ada tulisannya. Ketika mau menghafalkan Al-Quran, hilang hafalannya, hilang dari dada-dada setiap manusia, sehingga ketika itu manusia tidak ada yang tahu bagaimana bentuk Quran dan apa lafaz yang harus diucapkan, sehingga yang tersisa hanya kakek dan nenek-nenek yang sudah tua-tua. Mereka hanya menghafalkan kalimat la ilaha illallah. Ketika Hudzaifah ibn Yaman, seorang sirrun Nabi, sahabat yang meletakkan rahasia Nabi, ditanya, apakah kalimat itu bermanfaat bagi mereka, wahai Hudzaifah? Maka Hudzaifah mengatakan, ya, aku mendengar sabda Nabi SAW, kalimat itu bermanfaat untuk mereka walaupun mereka tidak paham makna dan juga penafsirannya. Manfaat kalimat itu, padahal kalimat itu diucapkan bukan karena ilmu, tetapi kakek buyut kita mengucapkan kalimat itu karena mereka mendengar kakek-kakek buyut mereka di atasnya mengucapkannya, maka kami ikut mengucapkannya. Tetapi kalimat itu bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Dan itulah kedahsyatan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa yang terjadi apabila tiupan sangkakala itu betul-betul ditiup? Perhatikan dalam surah At-Takwir, Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Di dunia sekarang kalau antum menginjak bumi ini, tidak ada makhluk yang lebih kokoh dibandingkan gunung. Gunung itu makhluk Allah yang paling kokoh yang ada di bumi, karena gunung itu pasaknya bumi. Wal jibala autada, dan gunung itu dijadikan pasak. Dengan adanya gunung itulah antum bisa berjalan dengan tenang, seimbang, tanpa harus oleng ke kanan dan ke kiri, karena tidak terjadi lini dan gempa. Coba kalau satu gunung, dua gunung dicabut, berarti pasak bumi tercabut, bumi itu bisa goncang. Mungkin kita tidak mungkin bisa berjalan dengan seimbang. Apa jadinya kalau seandainya pasak-pasak bumi itu dicabut? Kemudian Allah mengatakan kal ihnil manfush, seperti kapas yang kemudian diterbangkan dengan kipas gitu ya. Apa yang terjadi kapas itu kalau diterbangkan dengan kipas? Mana-mana amburadul kan itu ya. Maka gunung itu pada hari kiamat, wa idzal jibalu suyirat, awalnya dicabut,
kemudian digeser, kemudian diangkat ke langit, kemudian dibentur-benturkan satu gunung dengan yang lainnya, kemudian baru sisanya, kerikil-kerikilnya, tanah-tanahnya dikembalikan kepada bumi. Itulah ihnil manfus namanya, seperti kapas yang berhamburan. Wa idal isyaru utilas, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan, maknanya pada hari itu manusia sudah tidak lagi gila harta. Mereka tidak akan memandang rumah mewah mereka, mereka tidak akan memandang mobil megah mereka, mereka tidak akan memandang ATM dan uang-uang mereka. Mereka tinggalkan tuh. Bahkan bukan hanya itu saja, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalau seandainya seseorang memiliki anak, tidak mungkin dipandang anaknya, tidak mungkin dipandang istrinya, tidak mungkin memandang ayah dan ibunya. Mereka akan lari sendiri-sendiri, karena pada hari itu Allah katakan sya'nun yughni, perkaranya berbeda. Orang memiliki kesibukan masing-masing, menyelamatkan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Sudah tidak bisa lagi orang ingin menyelamatkan masing-masing. Baru gempa saja orang sudah panik, baru tsunami yang sebagian kecil lautan dimurkakan Allah saja orang sudah luar biasa ketakutannya kan. Bagaimana kalau seandainya satu bumi digoncangkan, digempakan, semua lautan ditumpahkan, semua bintang dijatuh-jatuhkan? Apa yang terjadi dalam semesta ini? Terjadi kehancuran hebat, ikhwan. Karena Allah mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, tentu ini kelak pada hari kiamat ketika yaumul hisab. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwizat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Maksudnya begini, ruh pada hari kiamat dihancurkan tidak? Tidak. Salah satu makhluk yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat saat tiupan sangkakala itu ada beberapa makhluk. Salah satunya ruh tidak akan dihancurkan, termasuk dhanabul insan, tulang ekor setiap manusia. Kayak antum itu punya tulang ekor, itu tidak akan hancur, karena kita dibangkitkan dari tulang ekor itu. Kemudian al jannatu wan nar, kemudian arash, kemudian kursi, dan begitu seterusnya. Ada berapa makhluk tidak dihancurkan Allah, salah satunya ruh. Pertanyaannya, kemana ruh itu ketika terjadi tiupan sangkakala itu? Maka ulama mengatakan, adapun ruhnya orang-orang yang beriman maka melesat fil illiyin, di tempat yang paling tinggi. Adapun ruhnya orang-orang kafir maka diletakkan di sijjin. Baru setelah tiupan yang kedua yang disebut dengan tiupan kebangkitan, Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, ketika dari tulang ekor manusia bangkit, kemudian di situ Allah lesatkan setiap ruh ke jasad-jasadnya tanpa tertukar sama sekali. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa yang dibunuh. Maksudnya kelak pada hari kiamat setelah tiupan yang kedua kalau ini. Termasuk wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan telah dibuka lebar-lebar. Kemudian wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Ingat, langit itu hanya ada di bumi. Ketika di padang mahsyar sudah tidak ada langit lagi, karena yang ada hanyalah arsy Allah yang menaunginya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsun ma akhdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Artinya ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, antum coba lihat alam semesta ini dengan berbagai macam keindahannya ya. Kalau antum ke kampung lihat sawah dengan hijaunya luar biasa, lihat gunung dengan menjulangnya, lihat langit dengan tanpa tepinya gitu ya. Kalau terjadi tiupan sangkakala pertama, ikhwan,
maka pemandangan sawah-sawah, kebun-kebun, taman-taman itu akan hancur. Lalu kemana kebun-kebun itu? Lautan yang Anda pandang hari ini akan diluapkan ke bumi dan akan dihancurkan. Lalu kemana lautan yang indah itu? Begitu juga gunung-gunung akan dihancurkan yang menjulang tinggi-tinggi itu. Kemana gunung pergi? Apalagi perkara-perkara kecil, rumah, kendaraan, kekayaan, tentu akan lebih hancur lagi. Maka dari sini, kenapa kemudian Islam itu sangat menekankan beriman kepada hari akhir? Supaya ada persiapan. Karena setiap Nabi dan Rasul itu disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat, kapan kiamat. Termasuk Nabi SAW. Datang Arabi, seorang Arab Badui kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, mata sa'ah. Rasul, kapan sebenarnya kiamat itu? Rasul tidak suka jawab, Rasul berpaling sampai 3 kali. Maksa Arab Badui ini bertanya kapan kiamat, kapan kiamat. Tapi Nabi SAW tidak menjawab karena memang tidak punya pengetahuan. Nabi SAW hanya mengatakan, wa ma'adadtalah, kau dari tadi tanya kiamat itu, apa yang kau siapkan sebenarnya? Apakah engkau bertanya tentang hari kiamat untuk melihat kehancuran alam semesta, gunung dihancur-hancurkan, lautan diluapkan, bumi digempakan, langit digulung, bintang dijatuhkan, untuk melihat itu? Bukan itu. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'adadtalah, apa yang kau siapkan? Kau bertanya dari tentang kiamat itu. Orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasul, tidak ada yang kau siapkan wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, ketika dia mengatakan la syai'a, tidak ada wahai Rasul kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya, kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau bersama orang yang kau cintai, kalau kecintaanmu jujur. Dari sini bahwa kapan tiupan sangkakala pertama itu ditiup tidak ada yang tahu, akan tetapi Rasul sudah mengisyaratkan dengan sabdanya, ana was-sa'ah kahataini, kata Rasul, saya dengan tegaknya hari kiamat seperti 2 jari ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan sababah wal wusta, sababah, wusta, kemudian dirapatkan seperti ini, saking dekatnya. Karena sudah tidak ada Nabi sepeninggal beliau dan tidak ada umat baru melainkan umat beliau sampai kiamat. Makanya Nabi SAW ketika dibangkitkan, disitulah Israfil mulai meletakkan moncong di mulutnya. Makanya Rasul mengatakan, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibul qarni qarnan. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan lezatnya hidup kalau peniup sangkakala sudah siap meniupkan sangkakala itu? Artinya bahwa kiamat sudah dekat. Dekatnya kapan wallahu a'lam, kita kan tidak tahu. Tapi jangan pula jadi peramal menentukan tentang kejadian kiamat itu dengan menentukan tanda-tanda besar akan berlaku di tahun ini, di bulan Ramadan atau apalah namanya, sampai akhirnya tidak terjadi. Karena memang Rasul yang sendiri mengatakan kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maksudnya kapan kiamat? Tapi ini harus kita imani. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan qarratun khasir. Mereka pun berkata, kalau demikian itu adalah sesuatu pengembalian yang sangat merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idza hum bisahira, maka seketika mereka hidup kembali di bumi yang baru, maksudnya padang mahsyar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang situasi hari kiamat. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim
dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari selama matahari terbit dari awal sampai akhir adalah di hari Jumat. Pada hari Jumat inilah Adam diciptakan, dan pada hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam sorga, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Bahkan dalam riwayat yang lain, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi qubida wa fihi taqumu as-sa'a ala ma 'ala al-ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yaumal jum'ati musihatan hatta tatlu asy-syamsa syafaqatan minas sa'a illa ibn Adam wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun mu'min wa huwa fi sholati yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah. Sebaik-baik hari selama matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat ini Adam diciptakan, Adam diturunkan, dan pada hari Jumat pula taubat Adam diterima. Pada hari Jumat Adam diwafatkan, dan pada hari itu pula kiamat dibangkitkan. Semua hewan di muka bumi berada di pagi hari Jumat dalam keadaan terus melihat dan mendengar sehingga terbitnya matahari, karena mereka takut akan datangnya hari kiamat, kecuali manusia. Pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin pun berdoa ketika salatnya meminta sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Dari dua riwayat ini kita tahu bahwa kiamat itu hanya disebutkan harinya saja. Adapun tanggalnya, adapun bulan dan tahunnya tidak disebutkan. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak disebutkan kiamat itu kapan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita lewat lisan Rasulnya bahwa yang jelas kiamat itu terjadi di hari Jumat, hari sakralnya kaum muslimin. Yang ajaib adalah semua binatang mereka akan merasakan datangnya kiamat. Makanya setiap hari Jumat binatang itu kalau sudah mendekati waktu pagi, antara fajar ke matahari terbit, maka binatang itu akan terus memperhatikan, mendengar dan melihat apakah bumi ini masih tetap ada ataukah dihancurkan. Kecuali manusia. Manusia tidak tahu menahu masalah ini, tapi binatang Allah berikan insting, mampu merasakan akan terjadi kiamat atau tidak. Apabila kemudian tidak terjadi apa-apa, maka mereka senang. Tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat muncul, maka mereka ketakutan. Dan ini keajaiban alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada binatang. Dan kiamat itu terjadi antara terbit fajar sampai terbit matahari. Artinya kiamat itu terjadi di pagi hari. Ma'asyiral muslimin
muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, wa yauma yanfuhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullu atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang Allah kehendaki, dan mereka semua datang menghadap Allah dengan merendahkan. An-Naml ayat 87. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 68-nya Allah katakan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah masing-masing. Dan dalam surah Yasin ayat 51 Allah mengatakan, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dan cepat dari kubur-kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Dari tiga ayat ini, An-Naml 87, Az-Zumar 68 dan Yasin 51, bisa kita simpulkan bahwa sangkakala yang akan ditiup Israfil itu 2 kali, walaupun ada yang berpendapat 3 kali. Tiupan yang pertama disebut dengan tiupan kejutan dan kematian. Itulah yang disebut yauma tarjufu rajifah, tiupan kejutan dan tiupan kematian. Adapun tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Itulah yang dikatakan di sini tatba'uha radifah. Jadi yauma tarjufur rajifah, tiupan sangkakala pertama, tatba'uha radifah, itu tiupan sangkakala kedua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala adalah rajulun yalutu haudah, seorang laki-laki yang sedang berbenah telaga tempat minum untanya, kolam tempat minum untanya. Saat dia berbenah memperbaiki kolam itu, tiba-tiba kemudian dia mendengar tiupan sangkakala, maka orang inilah yang pertama pingsan kemudian mati. Kemudian disusul 2 orang yang sedang jual beli pakaian. Apabila sudah selesai mereka melakukan akad dan pakaian pun atau kain itu pun akan diberikan, maka tiba-tiba keduanya mendengar tiupan sangkakala, keduanya pun pingsan kemudian mati. Baru kemudian orang yang sedang minum, belum sampai minuman itu di mulutnya, tiba-tiba dia mendengar suara tiupan sangkakala, dia pun terkejut kemudian dia mati. Kemudian disusul oleh manusia-manusia yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat ini tidak mungkin menyentuh orang-orang yang beriman. Kiamat pertama, tiupan sangkakala pertama, atau hari kehancuran alam semesta tidak akan menyentuh orang-orang yang beriman. Yang akan merasakan kiamat itu hanya orang-orang kafir saja. Karena sebelum terjadinya tiupan sangkakala pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan angin sepoi-sepoi
yang berasa dingin rasanya, kemudian menyentuh setiap ketiak yang memiliki sebiji zarah dari keimanan. Angin itulah yang menjemput nyawa-nyawa mereka, sehingga tidak ada yang hidup kecuali orang kafir. Saat itulah Ka'bah sudah tidak ada lagi orang yang berangkat haji. Bahkan Ka'bah dihancurkan oleh seorang laki-laki namanya Dzu Suwaikhatain. Kemudian Al-Quran diangkat dalam satu malam, sehingga Al-Quran hilang dalam catatan-catatan mushaf dan hilang di dalam dada-dada para penghafalnya. Kemudian juga sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada yang hidup kecuali orang kafir di situ. Ketika orang-orang kafir mereka hidup layaknya manusia hidup di dunia, disinilah Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali kepada orang yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi ada Arab Badui bertanya soal kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasul, kira-kira kiamat itu kapan ya? Nabi tidak menjawab. Kemudian orang Badui ini bertanya lagi, Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat? Tapi Rasul tidak mau menjawab. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru Nabi SAW mengatakan, Anda ini bertanya soal kiamat dari tadi. Wa ma'adadta laha, apa yang kau siapkan kalau memang kiamat itu betul-betul terjadi? Rasul balik bertanya, apa yang kau siapkan dari tadi? Tanya kiamat terus. Maka Arab Badui mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan. Walakinni uhibbullaha war rasul, tapi aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW setiap ditanya kapan kiamat, Rasul tidak menjawab. Bahkan ketika Jibril bertanya juga kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Muhammad? Maka Rasul hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Artinya Rasul dan Jibril yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tapi begitulah para nabi. Semua para nabi disibukkan oleh kaumnya dengan pertanyaan satu, kapan kiamat? Kaumnya Nuh datang kepada Nuh bertanya, Nuh, kapan kiamat? Kaumnya Syu'aib bertanya kepada Syu'aib, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Saleh bertanya kepada Nabi Saleh, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Ibrahim datang kepada Ibrahim, kapan kiamat? Seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun tidak lepas disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Sampai kepada Jibril bertanya kepada Rasul soal kiamat. Ketika Jibril bertanya soal Islam, Rasul jawab. Ketika Jibril bertanya soal iman, Rasul menjawabnya. Ketika Jibril bertanya soal ihsan, Rasul menjawabnya. Tapi ketika Rasul ditanya soal kiamat, Rasul tidak menjawabnya. Rasul hanya menjawab tanda-tandanya saja. Menunjukkan apa? Kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita persiapan. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'adadta laha, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kiamat dibangkitkan, yauma tarjufur rajifah, hari di mana tiupan sangkakala pertama ditiup Israfil.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan dari sekian banyak malaikat, Israfilah malaikat pemegang sangkakala. Ketika Nabi SAW satu hari tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, tidak selera minum, sedih. Datang sahabat bertanya, "Ma sya'nuka ya Rasulullah?" Ada apa dengan engkau hai Rasul? Kenapa kau murung hari ini? Satu hari ini kau murung kenapa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna." Bagaimana mungkin aku akan lezat hidup, kata Rasul, kalau Israfil sudah meletakkan moncong sangkakala di mulutnya dan siap ditiup menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa Israfil itu sudah meletakkan moncong di mulutnya. Karena Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman dan umatnya juga umat akhir zaman. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ana wassa'ah kahataini," saya dan bangkitnya hari kiamat itu seperti ini, kata Rasul. Saking dekat. Makanya wajar kalau moncong Israfil, moncong sangkakala itu sudah berada di mulut Israfil. Dia tinggal niup saja menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan apabila betul-betul yauma tarjufur rajifah, memang Israfil meniup sangkakala itu, kemudian seluruh manusia meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada jiwa kecuali cabut nyawanya. Kemudian setelah itu binatang-binatang, baik binatang yang berkaki empat, baik binatang yang ada di lautan, baik binatang yang ada di hutan-hutannya, buasnya, ataupun binatang-binatang jinaknya, kecil besarnya, semua diwafatkan. Maka barulah kemudian giliran para malaikat. Setelah kemudian jin, manusia, binatang-binatang mati, baru giliran para malaikat. Dan kita tahu bahwa yang menjadikan stabilnya alam semesta ini adalah malaikat yang bertugas atas izin Allah, kan? Yang memikul arsy malaikat, yang mengatur kehidupan di langit malaikat, yang mengatur kehidupan di dunia malaikat. Ibu bisa bayangkan kalau seluruh malaikat yang ditugaskan Allah untuk menahan langit, untuk mengedarkan seluruh galaksi-galaksi yang ada di langit, tiba-tiba semua mati, apa enggak berantakan itu? Makanya saat kemudian para malaikat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran total alam semesta. Tiba-tiba kemudian bintang berjatuhan, kemudian menubruk satu dengan yang lain. Kemudian bola-bola api menerjang bumi, terjadilah gempa dahsyat yang luar biasa. Tercabutnya gunung-gunung. Kemudian keluar larva api, kemudian menyatu dengan lautan. Padahal lautan itu lebih luas 70% dibandingkan daratan, tapi menjadi lautan api ketika itu. Belum lagi kemudian bergoncangnya bumi, gempa di mana-mana. Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Apabila Allah gempakan bumi sekali gempa. Allah katakan zilzalah, gempa diidhafahkan kepada bumi, maknanya tidak ada tempat di bumi kecuali digempakan. Kalau sekarang ada gempa di Jogja, di sini tidak. Ada gempa di Lombok, di sini tidak. Alhamdulillah. Tapi pada hari kiamat melalui kemana semua digempakan. Gunung-gunung yang merupakan pasak bumi dicabut dan dibentur-benturkan di langit, sehingga gunung yang kokoh seperti kapas yang berhamburan ditiup angin. Maka akhirnya kemudian ketika tidak ada makhluk lagi yang hidup, tidak manusianya, tidak jinnya, tidak malaikatnya, tidak manusianya, tidak binatangnya, tidak ada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semua dibinasakan kecuali Allah Dzul Jalali wal Ikram. Disitulah Allah Subhanahu wa taala melirik bumi yang sudah dihancur-hancurkan itu.
Kemudian Allah berbicara dengan bumi. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Kekuasaan ini milik siapa? Ainal muluk wa abnaul muluk. Di mana raja dan anak-anaknya? Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Di mana mereka? Limanil mulkul yaum. Kekuasaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab. Tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada binatang, tidak ada malaikat. Siapa yang jawab? Allah yang menjawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar, kata Allah. Allah mengatakan semua kekuasaan ini lillah, hanya milik Allah. Wahidil qahhar, zat yang maha esa, yang maha perkasa. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan alam semesta ini selama 40. Tidak diketahui apakah 40 hari, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Allah biarkan seperti itu, kehancuran yang merata di alam semesta. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya soal angka 40 itu, apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa abaitu, aku enggan menjawab. Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Fa abaitu, kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Fa abaitu, kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Yang jelas aku mendengar Rasul di angka 40. Itulah jeda antara tiupan pertama ke tiupan yang kedua. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun, wallahu a'lam. Tetapi kalau sudah lewat 40, disitulah yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkanlah Israfil, karena dia harus meniup sangkakala yang kedua. Tatba'uha radifah. Apa yang terjadi? Itulah yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala tadi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansir. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan bersegedar dari kuburan mereka menuju Tuhan mereka untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Ketika manusia mulai dibangkitkan dan bumi tempat dibangkitkan sudah bukan bumi yang kita pijak. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi, pada hari kami ganti bumi dengan bumi yang baru. Bukan bumi yang kita pijak dilenyapkan kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, tidak. Tetap bumi ini juga yang dipijak kita, bumi padang mahsyar. Dan bumi padang mahsyar itu dimulai daripada Syam, Palestina. Disitulah Ardul Mahsyar. Sebelum kiamat manusia dikumpulkan di situ, dan setelah kiamat juga manusia dikumpulkan di situ. Ardul Mahsyar wal Mansyar. Bumi manusia dikumpulkan dan bumi manusia dibangkitkan juga di situ. Maka bumi ini dirubah bentuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga warnanya putih bersih seperti tepung, seolah-olah tidak ada orang yang menginjak dosa di atasnya. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hujan. Kemudian dengan hujan itulah maka akan mengenai setiap tulang ekor manusia. Dari situlah Allah bangkitkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Dari tulang ekor yang kadang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Tetapi tulang itu tidak mungkin hancur. Sehebat apapun alam semesta dihancur-hancurkan Allah, tulang ekor sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati tidak Allah hancurkan. Walaupun mungkin bisa dilihat, hanya bisa lewat alat-alat, bahkan boleh jadi mungkin kalau dengan kasat mata tidak bisa dilihat. Tapi rupanya dari situ Allah bangkitkan kita semua, dari setiap tulang ekor kita. Dan itu satu di antara 7 makhluk saat kiamat tidak dihancurkan Allah Azza wa Jalla.
Maka ketika terjadi hujan lebat, kemudian air itu mengenai setiap tulang ekor sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, maka menyatulah kembali tulang-tulang entah dari mana datangnya, daging-daging entah dari mana datangnya, kemudian kulit-kulit, dan menyatu kembali, kemudian menjadi jasad semula, seperti mereka dilahirkan, seperti jasad semula, tapi tidak ada ruh. Kemudian setelah mereka menjadi jasad, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka kami keluarkan beban-beban isi bumi, dilempar ke permukaan. Jadi jasad sebanyak itu dilempar ke permukaan dan berada di atas bumi padang mahsyar sejak zaman Adam sampai terakhir mati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka saat itulah Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakalanya. Ketika ditiup itulah maka ruh yang berada di Iliyin, ruhnya orang-orang yang beriman, melesat semuanya. Dan ruhnya orang-orang kafir yang ada di Sijin, di bawah intip bumi yang paling dasar, melesat semua ke permukaan. Dan mereka tidak ada yang tertukar antara ruh yang dan jasad sejak Adam sampai yang terakhir mati. Ruh tahu di mana tempatnya. Maka ketika semua manusia sudah hidup, dan Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwizat, ketika ruh disatukan dengan jasadnya, maka yang pertama kali siuman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana awal man yanshaqu fihil qabr. Sayalah orang yang pertama kali dibelah kuburannya. Artinya saya yang pertama kali dibangkitkan, kata Rasul. Kemudian aku melihat Nabi Musa sedang bersandar, sehingga aku tahu apakah aku lebih dulu dibandingkan dia. Dan yang pertama kali diberikan pakaian dari sutra adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena dia orang yang pertama kali membuka bajunya di dunia dalam rangka fisabilillah saat dibakar di depan Namrud. Ibrahim dibuka pakaiannya, kemudian dilempar ke dalam api. Maka pada hari kiamat dia yang pertama kali pakaikan pakaian sutra, baru yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama musyatun, orang-orang yang berjalan. Kelompok yang kedua rukbanun, orang-orang yang berkendaraan. Dan kelompok yang ketiga wasimfun ala wujuhi, orang yang berjalan dengan kepalanya dan kakinya di atas. Ada orang yang berjalan dengan kaki, ada orang berjalan dengan kendaraan, dan ada orang yang berjalan dengan kepala, kakinya di atas. Sehingga Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mereka bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka, dengan kepala mereka? Bukan dengan tangan, wajahnya berjalan, diseret dengan wajahnya. Seperti kita lihat cacing yang menyeret badannya tanpa kaki, begitulah dia berjalan dengan wajahnya diseret, kakinya di atas. Sehingga Rasul ditanya, kok bisa ya Rasulullah, kok ada orang yang berjalan di atas wajah-wajah mereka ini?
Maka Nabi SAW mengatakan, innal ladzi amsyakum ala arjulihim qadirun ala an yamsyiakum ala wujuhihim. Zat yang telah memperjalankan engkau di dunia dengan kedua kaki, dia sanggup juga di akhirat memperjalankan manusia dengan wajah mereka. Itulah jawaban Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dibangkitkan, Nabi SAW bersabda dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan, wa fi riwayati buhman. Manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan dalam kondisi telanjang tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, khufatan tidak beralas kaki, kemudian uratan tanpa pakaian sehelai di badan, ghurlan dan kembali tidak dikhitan. Artinya kulit yang pernah dibuang akan dikembalikan, karena kulit itu akan jadi saksi di hadapan Allah, sehingga tidak boleh ada yang kurang dalam badan kita. Maka dikembalikan. Yang sudah dikhitan dikembalikan supaya menjadi saksi, harus lengkap di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Buhman, tanpa membawa harta satu pun di badan. Kalau sudah seperti ini, apa yang disombongkan? Karena semua dibangkitkan sama. Tidak presidennya, tidak menterinya, tidak pejabatnya, tidak juga rakyatnya, tidak orang kayanya, tidak orang miskinnya, tidak laki-lakinya, tidak perempuannya. Semua dibangkitkan sama, tanpa sandal, tanpa pakaian, tidak dikhitan dan tidak membawa harta di badan. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki sifat malu yang luar biasa bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau semua orang telanjang nampak aurat satu dengan yang lainnya, malulah kami wanita, aurat kami akan dipandang oleh laki-laki. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru yawma idin syadid. Perkaranya tidak bisa kau bayangkan, wahai Aisyah. Perkaranya dahsyat. Tak mungkin orang memandang satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka kondisi mereka seperti dua binatang yang disebutkan dalam Quran. Pertama, mereka seperti kal farashil mabthuth, seperti laron yang berhamburan. Yang kedua, mereka kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Apa bedanya? Apa bedanya dua kalimat ini, kal farashil mabthuth, seperti laron yang berhamburan, dan yang kedua kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan dua-duanya sama, untuk menunjukkan bahwa betapa bingungnya manusia saat dibangkitkan sehingga mereka harus lari ke sana, lari ke sini. Tapi ada yang membedakan. Adapun ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Qari'ah kal farashil mabthuth, seperti laron yang berhamburan, itu di awal kebangkitan. Jadi awal dibangkitkan manusia kondisinya seperti laron. Lihat laron. Laron itu kalau ada cahaya, maka semua akan terbang menuju cahaya, dan mereka akan saling tubruk satu dengan yang lainnya tanpa peduli kawan-kawannya. Begitulah kondisinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari kawannya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangan-pasangannya, lari dari anaknya, semua sibuk memikirkan sendiri-sendiri.
Ini di awal kebangkitan. Baru setelah manusia putus asa, ada yang jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur. Tidak ada tujuan, karena padang mahsyar itu tidak ada maklam. Maksudnya tidak ada maklam itu tidak ada alamat. Kalau kita mau dari Nagoya, mau dari Jodoh ke Nagoya, atau dari Nagoya ke Batam Center, atau Batam Center ke Batu Aji, atau Batu Aji ke Batu Besar, maka kita bisa melihat maklam kan di jalan-jalan itu. Ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini. Ada maklam, ada tanda. Tapi di padang mahsyar tidak ada tanda. Mau jalan ke mana? Rumah kita tidak tahu di mana kaplingnya, sehingga mereka berhamburan ke sana kemari itu. Kecuali orang-orang yang beriman. Mereka tidak lari ke sana kemari. Mereka tidak seperti laron yang berhamburan. Tapi mereka dibangkitkan, tiba-tiba sudah berkumpul orang-orang dari keluarganya yang beriman yang sama ketika di dunia. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian dia tularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, maka pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan di samping kiri kanannya, sudah berkumpul sesama keluarga yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian orang-orang kafir berhamburan dan mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina, duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami di sini? Tapi orang-orang yang beriman dengan puas hati mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Inilah janji Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat benar janji para utusan kepada kami. Maka setelah entah berapa lamanya, akhirnya kemudian mereka mendengar panggilan dari satu titik supaya mereka berkumpul di tempat itu. Maka semua manusia yang sudah kebingungan ke sana kemari mulai terarah harus kemana mereka menuju. Itulah yang disebut kal jaradil muntashir, seperti belalang saat terbang. Belalang beda dengan laron. Kalau laron terbang tidak ada aturan, tapi kalau belalang terbang dengan koloninya, maka mereka ada aturan kemana harus mengarah. Ketika panggilan itu sudah mulai dipanggil, maka semua manusia sudah ada arah oleh Allah, disuruh ke situ, ke suara itu. Cuma tidak dijelaskan berapa jauh kita harus mengarah ke suara itu. Karena masing-masing orang yang menuju ke suara itu macam-macam. Ada yang berjalan dengan kakinya sehingga sampailah di suara itu. Ada yang mengendarai dengan kendaraan, akhirnya cepatlah dia sampai ke suara itu. Ada yang berjalan dengan wajah sehingga harus merangkak sampai kepada suara itu. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa man mata ala syai'in bu'itha ala syai'in. Siapa yang mati di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan di dunianya dia sombong congkak, merasa besar di hadapan Allah, merasa besar di hadapan manusia, nanti pada hari kiamat dikecilkan badannya. Yuhsyaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsalidz dzar, kata Rasul. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat seperti dzar. Dzar itu seperti semut kecil. Sementara dia harus berjalan ke tempat panggilan itu, dia harus tersiok-siok dengan orang yang besar-besar. Kapan sampainya? Ada orang yang kemudian dibangkitkan sementara tidak ada daging melekat di wajah. Mereka lah orang-orang yang ketika di dunia suka meminta-minta, tanpa ada alasan yang benar dia meminta-minta. Bahkan pada hari kiamat ada orang yang berjalan pincang seperti orang yang berpoligami dan tidak adil. Pincang jalan, miring. Kapan sampai?
Bahkan ada orang yang kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka berhamburan dengan darah, meminum racun, terlilit lehernya, boleh jadi saat kematiannya disebabkan karena bunuh diri dia. Tapi itu orang-orang yang berdosa. Maka orang-orang yang beriman pun sama. Ada yang ketika dibangkitkan tiba-tiba dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, karena saat di dunia dia mati sedang haji atau umrah. Ada yang dibangkitkan dia baca Al-Quran, karena ketika mati dia sedang membaca Quran. Ada yang dibangkitkan sedang berzikir lisannya, karena ketika dia mati di atas zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang dibangkitkan itu sesuai dengan kematian. Dan ketika itu ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia terbagi menjadi 5 kelompok. Manusia akan terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ashabul faqr. Siapa ashabul faqr? Orang-orang yang hidup di antara 2 nabi. Nabi pertama sudah hilang ajarannya, nabi kedua pula belum muncul pula ajarannya, sehingga dia tidak mendapatkan ajaran nabi lama dan tidak mendapatkan ajaran nabi baru karena mati sebelum diutus, tidak tahu syariat. Atau boleh juga dikiaskan orang-orang yang hidup dalam hutan belantara. Tidak ada ustaz, tidak ada kiai, tidak ada tuan guru, tidak ada syekh, tidak ada ulama yang masuk ke hutan untuk menyampaikan Islam. Mereka hanya tahu agama moyang mereka saja. Itulah ashabul faqr. Maka ashabul faqr akan dikumpulkan di Arasat, tempat yang sangat padang sekali. Kemudian mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api. Siapa yang masuk ke dalam api itu, maka dia masuk ke dalam sorga. Dan siapa yang tidak mau masuk ke dalam api itu, Allah masukkan ke neraka. Apakah dikekalkan dalamnya? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, selain ashabul fatrah, mereka adalah orang-orang yang mati sebelum balik. Bayi-bayi. Boleh jadi mungkin baru lahir dia meninggal, baru usia 5 tahun dia meninggal. Seperti hari ini lihat bagaimana anak-anak kecil yang belum balik dibombardir di Palestina oleh Israel. Anak-anak kecil tidak berdosa, mereka harus mati. Bayangkan ibu-ibu mereka merasa rumah sakit itu tempat yang aman. Akhirnya anak-anak mereka dititipkan rumah sakit, tiba-tiba dibom pula rumah sakit itu. Bayangkan anak-anak kecil bergelimpangan nyawa. Dan pada hari kiamat, di mana mereka? Ada yang mengatakan bahwa tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya beriman, maka akan disertakan dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang tuanya kafir, maka akan disertakan dengan kekafiran. Tapi pendapat yang kuat tidak. Anak-anak yang belum balik dari kalangan orang kafir, ataupun anak orang-orang yang beriman, maka mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Walaupun kemudian menjadi perselisihan para ulama tentang anak-anak kecil. Ada yang mengatakan mereka di surga. Ada yang mengatakan mereka digabungkan dengan ashabul a'raf yang berada di antara neraka dan surga itu. Ada juga yang mengatakan tergantung bapak-bapaknya. Kalau bapaknya kafir ya di neraka, kalau bapaknya di surga dia masuk surga. Ada juga ulama mengatakan tawakuf, tidak mau komentar. Ada juga yang mengatakan mereka akan menjadi para pembantu di surga. Ada yang mengatakan mereka akan diuji juga di akhirat. Maka siapa yang taat kepada Allah masuk surga, dan siapa yang taat bermaksiat kepada Allah, maka dia masuk neraka. Dan inilah pendapat yang banyak dikuatkan para ulama. Wa huwa qaulun mu'dham ahli sunnati wal jamaah, seperti pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang lain. Tetapi wallahu alam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala
mereka atau dia mengatakan bahwa beliau tawakuf. Yang jelas bahwa Imam Nawawi mengatakan wasalis wa huwa sahih alladhi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun. Pendapat yang ketiga maksudnya pendapat yang masuk dalam surga. Jadi mereka semua bayi-bayi itu, baik bayinya orang kafir atau bayinya orang yang beriman, semuanya akan masuk ke dalam surga. Berdasarkan hadis Ibrahim, ketika Rasul melihat Ibrahim dalam peristiwa Mi'raj, di sekeliling Ibrahim banyak anak-anak kan? Banyak anak kecil, ya. Kemudian Nabi SAW melihat itu. Dari sini para ulama mengatakan bahwa anak-anak kecil itu semua masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka adalah orang-orang kafir dan musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, munafik i'tiqad ya, bukan munafik amal. Maka tidak syak lagi mereka masuk ke dalam neraka, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Adapun yang keempat, orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tergantung kepada keimanannya. Ada yang masuk surga awaliyah. Mereka masuk surga tanpa hisab dan azab karena punya kesempurnaan tauhid. Tapi ada yang masuk surga belakangan karena dia harus masuk neraka dan dibersihkan dosa-dosanya, dan semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, binatang. Binatang akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat padang, disaksikan mukmin dan kafir dan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Kemudian mereka dihisab sampai binatang yang bertanduk akan dipindahkan tanduknya kepada binatang yang tidak bertanduk. Kemudian Allah mengatakan, tanduklah dia sebanyak dia menanduk kamu. Terjadi keadilan. Maka ketika semua manusia, binatang terjadi kisah satu dengan yang lain, bentuk hisab dan keadaan Allah, tiba-tiba Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Binatang tidak diazab, binatang itu hanya dihisab saja. Mereka jadi tanah. Maka orang-orang kafir ketika melihat binatang jadi tanah, mereka pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika di padang mahsyar ada beberapa kekhususan. Kekhususan yang merupakan manusia-manusia yang ada di padang mahsyar. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, mereka tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralaskan sandal, dan tidak membawa harta di badan. Yang kedua, wajah-wajah mereka tertunduk. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup lagi maha mengurus makhluk-makhluknya. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman saat itu. Qulubun yauma idin wajifah. Hati manusia pada hari itu sangat takut, wajifah. Yang ketiga, mereka tidak ada yang bicara, satu pun tidak ada yang bicara. Karena Allah yang mengatakan, hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Inilah hari ketika mereka tidak dapat bicara, mereka tidak diizinkan bicara sehingga dapat meminta maaf. Memang Allah bisukan, tidak bisa bicara itu, langsung stop mulut itu. Allah buat bisu semuanya supaya tidak ada orang yang minta maaf. Yang keempat, mereka dilupakan oleh keluarga. Lupa keluarga,
dan dilupakan oleh keluarga. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna wahsyaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak pula mampu membela bapaknya. Bahkan mereka tidak mau saling ketemu, enggak mau ketemu. Istri tidak mau ketemu dengan suami, suami pun tak mau ketemu dengan istri, anak tidak mau ketemu bapak, bapak pun tak mau ketemu anak. Kenapa? Karena takut dimintai pahalanya. Dulu kamu jadi seorang istri, hakmu kurang menjadi seorang istri, kau zalim kepadaku, mana pahalamu? Istri terbalik ngomong sama suami, kau dulu tidak bertanggung jawab juga, kau punya dosa kepadaku, sini pahalamu. Karena takut dituntut satu dengan yang lainnya, makanya keluarga itu dilupakan. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ibu bapaknya, karena takut dituntut haknya masalahnya. Lah hari itu manusia tidak mau ketemu orang, dan itu khususan di padang mahsyar, dan kondisi mereka berlutut di hadapan Allah. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Pada hari itu engkau lihat setiap umat berlutut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa bayangkan, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, kemudian keringat bercucuran sampai 70 hasta keringat itu. 70 hasta. Jadi keringat yang kita keluarkan itu dimakan oleh bumi sampai bumi pun kemudian sudah tidak ada lagi yang bisa diserapnya. Akhirnya kemudian keringat itu terpaksa kemudian mengalir di atas bumi sepanjang 70 hasta, yang kalau perahu dijalankan bisa jalan di atasnya. Maka manusia kepanasan ketika itu, sehingga Allah Rasulullah SAW mengatakan tudna syamsu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluknya hingga tinggal 1 mil. Perawi hadis sampai khilaf apa yang dimaksud mil dalam hadis ini. Ada yang mengatakan mil itu jarak, ada yang mengatakan mil itu alat untuk bercelak. Gagangnya celak itu disebut mil dalam bahasa Arab. Kalau seandainya mil itu maksudnya gagang celak, berarti persis 1 jengkal di atas kepala. Tapi kalau dimaksud mil itu jarak, berarti masih jauh. Tapi di dunia saja, Bu, kalau seandainya matahari keluar dari garis edarnya, sedikit saja mendekati bumi, bumi sudah terbakar. Kalau matahari menjauh dari bumi, maka bumi akan beku. Makanya Allah letakkan di porosnya. Bagaimana kalau matahari di atas kepala? Luar biasa. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari panasnya matahari. Yaumala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan, tidak akan kepanasan dengan matahari, karena dia mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ada disebutkan kelompok-kelompoknya 7 kelompok. Dan ketika itu manusia berada di padang mahsyar, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Inilah kondisi sekelumit tentang peristiwa tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua.